Assalamualaikum. Kisah Perang Badar di bulan Ramadan, dan latar belakang terjadinya perang besar pertama umat Islam tersebut. Perang Badar adalah pertempuran penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi. Pertempuran ini melibatkan pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy Mekah. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangkan perang tersebut. Dalam sejarah, Perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusyrikan dan kebatilan kala itu. Sahabat Raos Studio, apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar? Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi, atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Dalam Al-Quran Perang Badar dijelaskan pada surah Al-Imran ayat 123. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar. Padahal, kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Quran Surah Al-Imran ayat 123. Dalam pertempuran Perang Badar kala itu pasukan Muslim sangatlah sedikit sekali dibandingkan dengan kaum Quraisy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan yang terdiri dari para malaikat dari langit membantu kaum Muslimin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Quran Surah Al-Imran 124. Kenapa disebut Perang Badar? Apa sesungguhnya makna dari Perang Badar? Sebelum terjadi Perang Badar, umat Islam berusaha mengambil kembali hak-hak yang dirampas oleh kaum Quraisy. Saat kafilah dagang Abu Sufyan membawa barang dagangan Quraisy dari Syam, umat Islam memutuskan untuk menghadang mereka. Ini bukan hanya tentang perdagangan, melainkan juga sebuah upaya untuk mendapatkan kembali apa yang mereka anggap hak milik mereka yang telah direbut oleh Quraisy. Di sisi lain, rasa cemburu tumbuh di kalangan Quraisy melihat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka karena sebab itu meletuslah Perang Badar yang kita kenal saat ini. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Pasukan kaum muslimin kalah dalam jumlah akan tetapi dapat memenangkan pertempuran. Pada pagi hari 17 Ramadan terjadilah pertempuran Badar dari kaum muslimin dipimpinan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar kala itu. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi SAW dapat mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Kaum muslimin kala itu berjumlah 313 orang, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sungguh sangat sedikit sekali dibandingkan pasukan Quraisy kala itu mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 ekor kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, sepupu Khadijah. Pertempuran Badar muncul sebagai sebuah kejutan luar biasa bagi umat muslim. Awalnya, Nabi SAW merencanakan pengerahan pasukan untuk peperangan biasa, namun takdir berbicara lain. Hanya 313 orang pasukan muslim yang berdiri di medan perang, jauh dari bayangan perang besar. Tetapi,
Dalam keberanian dan ketabahan mereka, mereka menulis kisah epik di Tanah Badar, membuktikan bahwa takdir kadangkala memainkan permainannya sendiri dalam sejarah yang penuh kejutan. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy berserta kelengkapan persenjataan, sirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi perang dengan cermat. Ia menyusun pasukan muslim dalam formasi rapat, sementara sumur-sumur dikuasai untuk memutus pasokan air musuh. Dalam tahap awal, perang dimulai dengan pertempuran jarak jauh. Kejelian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan langkah-langkah taktis, memperlihatkan bahwa kebijaksanaan dan perencanaan memainkan peran utama dalam kisah peperangan Badar yang menegangkan. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian, barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Ketika pertempuran memasuki setengah hari dalam keadaan berpuasa, sebanyak 50 pemimpin pasukan Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, sedangkan banyak yang lain melarikan diri. Di sisi lain umat muslim, hanya 14 korban yang gugur. Selain memukul mundur 1000 tentara Quraisy, mereka juga berhasil meraih rampasan berharga, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, dan perniagaan kafilah Abu Sufyan. Kemenangan tak hanya terukir dalam sejarah akan tetapi menjadi tonggak berdirinya agama Islam hingga kini. Dengan kecerdikan taktik perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam semakin kokoh. Pada akhirnya, perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara, kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang melawan kaum muslimin. Hikmah dari perang Badar yang dapat diteladani kaum muslimin. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang-pulang, yakni, "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil, perang Badar, dan menuju jihad besar." Rasulullah seolah menekankan pada pasukannya untuk tidak larut dalam kemenangannya, akan tetapi perang besar masih banyak yang akan dijalani sesudah perang Badar ini. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? "Jihad melawan hawa nafsu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Rasulullah, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi perang Badar terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Demikianlah video kali ini, semoga kita memahami dan dapat mengambil hikmah dari makna di balik jihad dalam perang Badar. Semoga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.